Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Taskia NIM 060 kelas PKB 2019 akan menjelaskan tentang materi aliran informasi genetik yang diajukan untuk memenuhi UAS Biokimia 2 yang diampu oleh Ibu Mirwa Adi Prahara Anggarani, SSI MSI. Untuk materi yang akan saya jelaskan ada 4 subbab. Yang pertama adalah pendahuluan dari aliran informasi genetik, yang kedua replikasi, 3 transkripsi, dan 4 translasi. Subbab yang pertama adalah pendahuluan materi aliran informasi genetik. Informasi genetik sendiri berperan dalam menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme yang tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA tersusun oleh ribuan gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Informasi genetik suatu organisme dalam molekul DNA yang terdapat di dalam inti sel. Gen adalah unit fungsional dalam molekul DNA yang menjadi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu. Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk dari gen sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perbedaan DNA dan RNA terlebih dahulu. Ada 7 perbedaan DNA dan RNA yang saya paparkan. Yang pertama adalah perbedaan bentuk. Pada DNA, bentuknya yaitu rantai panjang, ganda, dan berpilin yaitu double helix. Sedangkan pada RNA, bentuknya rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Fungsi dari DNA yaitu untuk mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi dalam sintesis protein. Sedangkan RNA yaitu untuk mengendalikan sintesis protein. Letak DNA yaitu pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA pada nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Komponen gula pada DNA yaitu gula deoksiribosa, pada RNA yaitu gula ribosa. Jenis basa nitrogen pada DNA merupakan purin yang termasuk adenin dan guanin, dan pirimidin yang di dalamnya yaitu sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, jenis basa nitrogennya yaitu purin yang di dalamnya yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin yang di dalamnya yaitu sitosin dan urasil. Untuk perbedaan kadar DNA dan RNA, kadar pada DNA itu tetap atau tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan pada RNA berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Keberadaan DNA itu permanen, sedangkan keberadaan RNA periodenya pendek karena mudah terurai. Berikutnya adalah mengenai hipotesis Watson-Crick yang menjelaskan tentang struktur DNA dan bagaimana molekul ini dapat melakukan replikasi dengan tepat, kemudian membawa dogma pusat atau central dogma, molekul genetika yang menentukan 3 tahap utama dalam pengolahan informasi genetik, yakni replikasi, transkripsi, dan translasi. Dari replikasi DNA sampai menjadi protein yang akan kita bahas lebih dalam selanjutnya. Yang pertama adalah replikasi. Replikasi adalah penggandaan molekul induk menjadi molekul DNA yang memiliki deret sama persis dengan urutan nukleotida DNA induk. Replikasi akan diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik hasil replikasi. Komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Fungsi replikasi ini merupakan fungsi genotipik. Replikasi pada prokariot dimulai dari satu situs awal replikasi atau ori yang berlangsung ke 2 arah menuju daerah terminasi. Replikasi pada eukariot dimulai dari banyak atau ori bergerak ke 2 arah. Kesalahan dalam replikasi bahan genetik dapat mengakibatkan perubahan sifat sel-sel anakan. Berikut ditampilkan gambar dari replikasi DNA. Ada 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu hipotesis semi-konservatif, hipotesis konservatif, dan hipotesis dispersif. Yang pertama yaitu hipotesis semi-konservatif, di mana setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas 1 untai tunggal DNA induk dan 1 untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang kedua, hipotesis konservatif,
DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang ketiga, hipotesis dispersif. Molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama dan molekul hasil sintesis baru. Ditampilkan juga gambar dari ketiga hipotesis mengenai replikasi DNA di samping. Di antara ketiga cara replikasi DNA yang diusulkan tersebut, hanya cara semi-konservatif yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui percobaan yang dikenal dengan nama sentrifugasi seimbang dalam tingkat kerapatan atau equilibrium density gradient centrifugation. Model replikasi semi-konservatif memberikan gambaran bahwa untaian DNA induk berperan sebagai cetakan atau template bagi pembentukan untaian DNA baru. Dengan demikian, salah satu bagian yang sangat penting dalam proses replikasi DNA adalah denaturasi awal untaian DNA yang merupakan proses enzimatis. Sintesis DNA dikatalisis oleh enzim DNA polimerase dan berlangsung dari arah 5 ke 3. Aktivitas polimerase 5 ke 3. Enzim menambahkan nukleotida baru pada ujung 3 dari untai DNA yang sedang tumbuh. Selanjutnya yaitu tahapan replikasi yang meliputi 4 tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi origins of replication atau ORI. Yang kedua, pemisahan atau denaturasi untai double helix menjadi DNA untai tunggal. Yang ketiga, pembentukan garpu replikasi. Dan yang keempat adalah sintesa dan elongasi, perpanjangan DNA. Replication fork atau garpu replikasi. DNA merupakan untai ganda yang mempunyai polaritas berbeda. Karenanya, proses replikasi pada kedua untai dibagi menjadi sintesa untai leading dan sintesa untai lagging. Untuk sintesa untai leading ini terjadi secara kontinu searah garpu replikasi. Sedangkan sintesa untai lagging terjadi secara diskontinu dengan arah berlawanan garpu replikasi. Fragmen DNA yang terbentuk disebut fragmen Okazaki. Berikut adalah gambar dari garpu replikasi. Kesalahan dalam replikasi. DNA polimerase melakukan sintesa DNA dengan sangat akurat dengan tingkat kesalahannya 1/10⁻⁷ BP. Dengan adenin timin dan guanin sitosinnya stabil, tetapi guanin timin dan sitosin adeninnya tidak stabil. Tetapi jika terjadi akumulasi kesalahan dapat merusak atau membunuh sel. Koreksi kesalahannya dapat dilakukan dengan DNA polimerase aktivitas proofreading eksonuklease 3 ke 5. Dan DNA polimerase menghidrolisis ikatan fosfodiester yang baru terbentuk dan memasukkan kembali nukleotida yang cocok. Selanjutnya adalah transkripsi DNA. Pengertian transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi merupakan proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya muncul sebagai fenotip. RNA itu selalu single-stranded. Berikut ditampilkan juga proses transkripsi DNA. Selanjutnya tahapan transkripsi. Ada 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Tahapan inisiasi yaitu sebagai berikut. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Selanjutnya RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Dan proses inisiasi yang terakhir yaitu RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Selanjutnya tahap elongasi. Tahapan elongasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Yang kedua, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Lalu tahap yang ketiga yaitu terminasi. Yang pertama, terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi.
Yang kedua, rantai DNA menyatu kembali, kemudian rantai polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Yang ketiga adalah mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Faktor transkripsi. Yang pertama, diperlukan untuk sintesis semua mRNA. Mengenali urutan promoter basal spesifik. Menentukan situs inisiasi transkripsi. Menginstruksikan RNA polimerase 2 ke tempat tersebut. Bersama-sama dengan RNA polimerase dan promoter basal membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Pada prokariot, proses transkripsi dan translasi berlangsung hampir secara serentak. Artinya sebelum transkripsi selesai dilakukan, translasi sudah dapat dimulai. Pada eukariot, transkripsi berlangsung di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung dalam sitoplasma pada ribosom. Jeda waktu antara transkripsi dengan translasi yang disebut sebagai fase pasca transkripsi. Ditampilkan juga tahapan transkripsi DNA melalui gambar berikut. Hasil transkripsi. Hasil transkripsi yaitu berkas RNA yang masih mentah yang disebut mRNA primer. Di dalamnya terdapat fragmen berkas untuk protein yang mengatur dan membantu sintesis protein atau translasi, selain fragmen untuk dilanjutkan dalam translasi sendiri. Ditambah dengan bagian yang nantinya akan dipotong atau intron. Berkas RNA ini selanjutnya akan mengalami proses yang disebut sebagai proses pasca transkripsi atau post-transkripsional proses. Selanjutnya adalah translasi. Pengertian translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Translasi terbagi menjadi 3 tahap, sama seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Inisiasi dan elongasi rantai polipeptida juga membutuhkan energi. Energi ini disediakan oleh GTP atau guanosin trifosfat, yaitu suatu molekul yang mirip dengan ATP. Disajikan juga gambar langkah-langkah translasi pada slide tersebut. Tahap translasi yang pertama yaitu inisiasi. Tahap inisiasi terjadi karena adanya 3 komponen yaitu mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida, dan 2 subunit ribosom. mRNA yang keluar dari nukleus menuju sitoplasma didatangi oleh ribosom. Kemudian mRNA masuk ke dalam celah ribosom. Ketika mRNA masuk ke dalam ribosom, ribosom itu membaca kodon yang masuk. Pembacaan dilakukan untuk setiap 3 urutan basa hingga selesai seluruhnya. Sebagai catatan, ribosom yang datang untuk membaca kodon biasanya tidak hanya satu, melainkan beberapa ribosom yang dikenal sebagai polisom membentuk rangkaian mirip tusuk satu, di mana tusuknya adalah mRNA dan daging adalah ribosomnya. Dengan demikian, proses pembacaan kodon dapat berlangsung secara berurutan. Ketika kodon 1 terbaca ribosom, misal kodonnya AUG, tRNA yang membawa antikodon UAC dan asam amino metionin datang. tRNA masuk ke celah ribosom. Ribosom di sini berfungsi untuk memudahkan peletakan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Subunit ribosom dibangun oleh protein-protein dan molekul-molekul RNA ribosomal. Tahap kedua dari translasi adalah elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi, asam amino itu ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Ribosom terus bergeser agar mRNA lebih masuk guna membaca kodon 2. Misalnya kodon 2UCA yang segera diterjemahkan oleh tRNA berarti kodon AGU sambil membawa asam amino serin.
Di dalam ribosom, metionin yang pertama kali masuk dirangkaikan dengan serin membentuk dipeptida. Ribosom terus bergeser membaca kodon 3. Misalkan kodon 3-nya GAG, segera diterjemahkan oleh antikodon CUC sambil membawa asam amino yang tepat, yaitu glisin. tRNA tersebut masuk ke ribosom. Asam amino glisin dirangkaikan dengan dipeptida yang telah terbentuk sehingga membentuk tripeptida. Demikian seterusnya. Kemudian kodon mRNA yang ada pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Molekul mRNA yang telah melepaskan asam amino ini kembali ke sitoplasma untuk mengulangi kembali pengangkutan asam amino. Molekul rRNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai enzim, yaitu mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru. Yang terakhir yaitu terminasi. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Terminasi translasi terjadi ketika suatu ribosom mencapai kodon terminasi pada untai mRNA. Tempat A pada ribosom itu menerima suatu protein yang disebut faktor pelepas sebagai ganti tRNA. Faktor pelepas menghidrolisis ikatan antara tRNA di dalam tempat P dan asam amino terakhir dan rantai polipeptida. Polipeptida ini kemudian dilepaskan dari ribosom. Kedua subunit ribosom dari komponen penyusunnya yang lain terdisosiasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop ini mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sinyal untuk menghentikan translasi. Polipeptida yang dibentuk kemudian diproses menjadi protein. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Cukup sampai di sini saya dapat menyampaikan materi aliran informasi genetik. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Ainun Taskia pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.